warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pelatihan kepemimpinan administrator atau yang biasa disebut PKA adalah pelatihan struktural kepemimpinan administrator yang dibagi menjadi 4 agenda. Agenda pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Agenda kedua adalah kepemimpinan kinerja. Agenda ketiga adalah manajemen kinerja. Dan agenda keempat adalah tentang aktualisasi kepemimpinan. Bapak Ibu, agenda ketiga dari pelatihan kepemimpinan administrator adalah agenda manajemen kinerja. Dan agenda ini terdiri dari 7 mata pelatihan. Yang pertama adalah akuntabilitas kinerja, yang kedua adalah hubungan kelembagaan, yang ketiga organisasi digital, dan yang keempat adalah manajemen kinerja, yang kelima standar kinerja pelayanan, yang keenam manajemen penganggaran, dan yang ketujuh adalah manajemen risiko. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan strategi pembelajaran salah satu mata pelatihan dalam agenda 3, yaitu strategi pembelajaran mata pelatihan organisasi digital. Strategi pembelajaran ini strategi untuk tatap muka atau klasikal secara offline. Namun, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Aziza, saya adalah Widya Iswara dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bapak Ibu, mata pelatihan organisasi digital ini berdurasi selama 9 jam pelajaran atau setara dengan 405 menit. Adapun materi pokok dari mata pelatihan organisasi digital ini ada 3. Ya, pertama adalah pendekatan organisasi digital, yang kedua adalah konsep organisasi digital, dan yang ketiga adalah praktek organisasi digital. Sebelum masuk ke inti daripada pemaparan saya, yaitu strategi pembelajaran mata pelatihan organisasi digital, saya akan membicarakan terlebih dahulu akan pentingnya dari organisasi digital ini. Bapak Ibu, tidak dapat kita pungkiri bahwa tuntutan publik saat ini akan pelayanan pemerintah yang tepat waktu, efisien, transparan, dan tidak bertele-tele sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk merealisasikannya. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, maka hal tersebut dapat dijawab. Walaupun hal ini bukan satu-satunya faktor solusi, tetapi teknologi informasi merupakan faktor yang penting dalam menjawab tantangan tersebut. Nah, apa tujuan pemanfaatan teknologi ini? Tentunya tujuan pemanfaatan teknologi adalah untuk mengoptimalkan kegiatan operasional yang mampu membantu proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Ini dilakukan untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit, yang juga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja organisasi. Bapak Ibu, masuklah kita ke dalam inti daripada presentasi saat ini, yaitu presentasi terkait dengan strategi pembelajaran mata pelatihan organisasi digital secara klasikal atau tatap muka yang akan dilakukan selama 9 jam pelajaran. Di dalam pembelajaran akan selalu ada pembuka, penyajian, dan penutup. Untuk pembukaan, fasilitator dapat memberikan salam, memperkenalkan diri, menciptakan suasana kelas yang kondusif, kemudian menguraikan hasil belajar dan indikator hasil belajar, juga dapat mereview materi yang sebelumnya. Nah, pada saat penyajian, tentunya penyajian ini untuk mata pelatihan organisasi digital ada 3 materi pokok, yaitu pendekatan organisasi digital, kemudian konsep organisasi digital, dan praktek organisasi digital. Materi pokok yang pertama adalah pendekatan organisasi digital. Materi pokok ini akan diberikan selama 90 menit atau 2 JP. Pada materi pokok yang pertama, yaitu pendekatan organisasi digital,
Fasilitator menayangkan sebuah video tayang terkait pelayanan publik yang masih dilakukan secara manual. Kemudian fasilitator mengajak peserta untuk berdiskusi. Kenapa ada penayangan video di awal materi? Karena untuk menarik perhatian para peserta. Kemudian melakukan diskusi terkait tayangan video tersebut. Setelah itu masuklah ke submateri pokok yang pertama, yaitu transformasi digital. Namun karena kelas ini adalah kelas pembelajaran orang dewasa, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan andragogi. Nah, pendekatan andragogi tidak dimulai dengan fasilitator memberikan ceramah, tetapi fasilitator langsung membentuk 7 kelompok. Ya, 7 kelompok di sini terkait materi yang ada di submateri pokok transformasi digital. Nah, apa itu 7 kelompok itu? Yang pertama adalah definisi transformasi digital, kemudian Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, Artificial Intelligence, kemudian blockchain dan robotik. Nah, 7 kelompok diminta untuk mendiskusikan terkait substansi ini. Setelah mereka berdiskusi di dalam kelompoknya, maka fasilitator akan meminta untuk melakukan window shopping. Apa itu window shopping? Window shopping adalah salah satu metode pembelajaran di mana masing-masing kelompok memiliki atau menunjuk satu penjaga tokonya. Penjaga toko adalah orang yang tadi merangkum, kemudian mencatat poin-poin penting. Nah, setelah itu kelompok bergerak dari satu toko ke toko yang lain, dan di mana penjaga tokonya menjelaskan terkait dengan substansi tersebut. Misalkan kelompok transformasi digital, penjaga tokonya akan menjelaskan tentang transformasi digital. Nah, setelah itu mereka akan saling bergilir dari satu kelompok ke kelompok yang lain, sehingga semua peserta mendapatkan pemahaman tentang 7 substansi tersebut. Setelah mereka melakukan window shopping, mereka sudah memiliki pemahaman yang didapat dari diskusi kelompok dan juga disampaikan oleh penjaga toko. Nah, setelah itu dilakukanlah penguatan oleh fasilitator. Penguatan tentang transformasi digital, penguatan tentang apa itu Internet of Things, apa itu blockchain, cloud computing, big data, robotik, dan juga artificial intelligence. Nah, setelah itu baru masuklah ke submateri pokok yang kedua. Submateri pokok yang kedua adalah kebijakan yang terkait dengan organisasi digital. Di sini sudah mulai fasilitator memberikan ceramah interaktif yang sifatnya 2 arah terhadap peserta. Kemudian setelah itu peserta diminta tanggapannya terhadap kebijakan-kebijakan yang ada saat ini secara diskusi di dalam kelas. Setelah itu selesai, maka fasilitator di sini memberikan penguatan secara keseluruhan dari materi pokok yang pertama. Ini dilakukan selama 2 JP atau 90 menit. Kalau tadi pada materi pokok yang pertama metode yang digunakan adalah window shopping dan ceramah interaktif, maka pada materi pokok yang kedua tentang konsep organisasi digital, metode yang digunakan adalah brainstorming dan coffee table. Nah, karena ada 2 submateri pokok di situ. Submateri pokok yang pertama terkait tentang komponen kunci organisasi digital, maka metode yang digunakan adalah brainstorming. Pada metode brainstorming ini, fasilitator menggunakan sticky notes atau kertas, karena biasanya ada juga peserta yang tidak berani mengungkapkan idenya secara lisan, tetapi beraninya hanya secara tulisan, sehingga fasilitator di sini memberikan kertas, kemudian fasilitator akan menanyakan kepada peserta, tulislah
komponen-komponen kunci organisasi digital. Kemudian peserta menuliskannya di kertas dan fasilitator setelah itu mengumpulkannya, dan fasilitator bersama dengan peserta mengklaster ide-ide yang sudah para peserta tulis di kertas tadi. Ada 7 kelompok komponen kunci organisasi digital, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, tenaga ahli, tata kelola, pengamanan, sertifikasi kelaikan sistem elektronik, dan pengawasan. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada ide-ide yang muncul dari para peserta dan tidak masuk ke dalam klaster tersebut. Tidak masalah, dan ini merupakan pengkayaan daripada substansi. Setelah ide-ide tersebut dikelompokkan menjadi komponen kunci organisasi digital, di sini fasilitator memberikan penguatan terhadap submateri pokok tersebut. Setelah fasilitator memberikan penguatan submateri pokok yang pertama yang terkait dengan komponen kunci organisasi digital, maka masuklah ke submateri pokok yang kedua, yaitu tantangan pembangunan organisasi digital. Nah, di sini metode yang digunakan adalah coffee table. Ya, seperti layaknya di kafe-kafe, maka perbincangan di antara kelompok haruslah perbincangan yang santai ya, tidak boleh ada merasa ditutupi gitu ya. Jadi mereka berbincang secara santai. Nah, coffee table ini dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian ditunjuklah satu host table yang akan mencatat hal-hal yang penting yang diperbincangkan di meja kopi tersebut, gitu ya. Kemudian setelah peserta berbincang di situ mengungkapkan apa saja sih yang menjadi tantangan pembangunan organisasi digital ya selama 10 menit. Kemudian setelah itu mereka berpindah ke meja yang lainnya lagi. Nah, ke meja yang lainnya lagi, di sini peranan host table adalah mencatat diskusi tersebut dan hal-hal baru yang muncul dari para peserta yang baru mengunjungi mejanya itu sangat memperkaya bahasan nantinya. Nah, ini dilakukan selama 40 menit. Ya, selama 40 menit, 10 berarti 4 giliran, 4 round table. Nah, setelah itu para host table diminta untuk mengungkapkan apa sih yang penting daripada tantangan pembangunan organisasi digital. Di sini dibutuhkan waktu sekitar 20 menit. Nah, 20 menit sendiri, kemudian untuk 20 menit berikutnya fasilitator memberikan penguatan terhadap submateri pokok tersebut. Nah, kalau dilihat dari tadi, tidak ada, sangat jarang fasilitator itu memberikan ceramah di awal, tetapi fasilitator ini lebih kepada memberdayakan atau membuat peserta untuk aktif mencari tahu terlebih dahulu tentang materi yang menjadi pembahasan di mata pelatihan tersebut. Setelah fasilitator memberikan penguatan pada materi pokok kedua secara keseluruhan, yaitu konsep organisasi digital, maka masuklah ke materi pokok yang ketiga, yaitu praktik organisasi digital. Nah, praktik organisasi digital terdiri dari 2 submateri pokok. Untuk materi pokok yang pertama yang terkait hal-hal yang perlu dilakukan untuk menuju organisasi digital, di sini fasilitator sekali lagi melakukan brainstorming, yaitu mengumpulkan ide-ide. Nah, karena tadi brainstorming yang pertama sudah menggunakan media tulisan, maka sekarang menggunakan media lisan. Nah, media lisan, kemudian disitulah sambil mendengarkan jawaban dari para peserta, fasilitator juga bersama peserta mengklaster hal-hal yang perlu dilakukan untuk menuju organisasi digital. Ada 8 hal yang perlu dilakukan untuk menuju organisasi digital. Yang pertama adalah menentukan tujuan akhir pembangunan organisasi digital itu sendiri. Yang kedua, membuat peta jalan organisasi digital nasional. Yang ketiga, menjalankan amanat kebijakan. Yang keempat, memperkecil kesenjangan kompetensi SDM di instansinya. Kemudian
Selanjutnya adalah komitmen pimpinan dalam menjalankan agenda digital, kemudian meningkatkan kesadaran pentingnya berbagi data, dan menyiapkan aturan main sampai ke level mikro, misalnya SOP, juknis, dan lain-lain. Setelah melakukan brainstorming pada materi pokok yang kedua, maka fasilitator menutup materi pokok tersebut dengan penguatan substansi. Setelah itu masuklah ke dalam submateri pokok berikutnya, yaitu pembelajaran dalam penerapan organisasi digital. Nah, di sini peserta diminta untuk berkelompok, berdiskusi terkait dengan praktik organisasi digital yang telah dilakukan di instansinya. Kemudian apabila ada yang belum, maka bagaimana ide-ide itu harus muncul di dalam diskusi tersebut. Nah, demikian strategi pembelajarannya. Setelah peserta berdiskusi, maka di dalam kelompok ya terkait dengan bagaimana ide-ide membangun praktek ya penerapan organisasi digital, peserta diminta untuk presentasi. Setelah presentasi, perwakilan kelompok presentasi, maka fasilitator menutup dengan penguatan substansi. Sebelum berakhir pembelajaran, maka dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara lisan, yaitu dengan meminta peserta menjawab beberapa pertanyaan yang akan diberikan oleh fasilitator. Misalkan, apakah yang dimaksud dengan organisasi digital, bagaimana melakukan praktik organisasi digital, kemudian apa saja komponen kunci organisasi digital, dan lain-lain. Itu adalah sebagian dari para pertanyaan yang bisa diberikan kepada para peserta. Setelah itu, peserta dan fasilitator merangkum bersama pembelajaran hari itu. Dan fasilitator menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Demikian strategi pembelajaran mata pelatihan organisasi digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.